Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pesan ini terkhususkan untuk pasangan suami istri yang telah lama menjalani rumah tangga namun belum juga dikaruniai anak keturunan, maka hendaknya dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dzanni 'abdi bi." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi bahwasanya aku berbuat sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka hendaknya kita selalu menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala tahan saat ini, maka itu adalah baik untuk kita. Dan juga apa yang Allah berikan kepada kita, maka itu juga baik untuk kita. Jadi nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu bukan selalu tentang sebuah pemberian, tetapi juga tentang sebuah penahanan. Apa yang Allah tahan berarti memang kebaikan untuk kita saat ini adalah belum adanya anak keturunan. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berarti itu menunjukkan yang terbaik untuk kita saat ini adalah memang kita memiliki anak keturunan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan, menganugerahkan anak perempuan bagi siapa yang Allah kehendaki dan juga menganugerahkan anak laki-laki bagi siapa yang dikehendaki. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa saja yang dikehendaki menjadi mandul, tidak memiliki anak keturunan. Jadi segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ya hanya bisa berusaha berikhtiar, kemudian memasrahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kita baca ya banyak kisah sejarah para nabi. Ya, di antaranya ada nabi-nabi yang mereka merindukan kehadiran anak keturunan tapi juga belum dikaruniai. Namun dengan kesabaran mereka dan juga doa mereka, prasangka baik mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka anak keturunan. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang di usianya yang sudah tua, yang sudah lansia, lanjut usia ya. Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap supaya diberikan anak keturunan. Ya, di antara doanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi habli minas shalihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Yang kemudian ketika dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah alladzi wahabali ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku ya di usiaku yang sudah tua, yaitu berupa dua anak, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq. Kemudian kata Nabi Ibrahim apa? Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Allah Rabbku betul-betul maha mendengar doa, maha mengijabah doa. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan keyakinan yang luar biasa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam yang pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lirih, ya idna da rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Masyaallah ya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lirih ya. Dia bersembunyi berdoa, kemudian dia mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sesungguhnya ubanku sudah banyak, tulangku sudah lemah. Artinya beliau menyadari keadaan dirinya sudah tua ya. Tetapi kata beliau apa? Aku tidak pernah kecewa untuk terus berdoa kepadamu, meminta, memohon ya. Sehingga kemudian apa? Dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Zakaria seorang anak bernama Yahya. Inna nubasyiruka bigulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu ya wahai Zakaria dengan kelahiran seorang anak bernama Yahya. Masya Allah.
Jadi ini luar biasa ya, sudah ada teladan daripada orang-orang soleh terdahulu, para nabi, bagaimana mereka bersabar dan terus berdoa, tidak pernah kecewa, terus berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak keturunan. Dan memang anak keturunan ini merupakan eh, harapan ya bagi setiap pasangan suami istri yang sudah menjalani rumah tangga, itu tentu menjadi bagian daripada kebahagiaan di dalam rumah tangga ketika adanya anak-anak keturunan. Ya. Karena memang di dalam Al-Quran juga disebutkan ya, banyak tentang anak-anak. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, kemudian anak-anak. Ini merupakan keindahan perhiasan hidup di dunia ini. Tapi juga di sisi lain, uh, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak-anak ini juga bagian dari ujian. Artinya ketika kita dikaruniakan harta, karuniakan anak, maka bagaimana sikap kita ya di dalam eh, mendidik anak-anak, kemudian menyalurkan harta tersebut dalam menggunakan ya harta tersebut. Jadi ada ujiannya ya. Jadi orang itu tidak hanya sekadar berharap punya anak, tetapi harus mengetahui juga bahwasanya kehadiran anak itu membawa ujian juga untuk para orang tua, bagaimana mendidiknya, bagaimana mengarahkannya supaya dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang soleh ya, dan seterusnya. Dan juga termasuk doa orang-orang soleh ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga dijadikan sebagai sumber kebahagiaan, penyejuk hati ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah keluarga kami ya, pasangan-pasangan kami, kemudian anak-anak kami sebagai penyejuk mata hati kami, itu sumber kebahagiaan dunia akhirat, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ya, sekali lagi saudara-saudariku kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena la yughayyiru al-qadar illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ikhtiar semampunya ya, lakukan ikhtiar. Tentu ikhtiar ini dilakukan harus sesuai dengan tuntunan syariat agama. Artinya lakukanlah, tempuhlah jalan-jalan yang dibolehkan, jangan sampai menempuh hal-hal yang diharamkan ya, yang berbau khurafat ya, tahayul, apalagi mengandung kesyirikan, waliyadzubillah. Jadi jangan sampai ikhtiar kita itu justru mendatangkan dosa untuk kita ya, waliyadzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan ya bagi pasangan suami istri yang sedang merindukan kehadiran anak keturunan segera diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.